Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Baik, hari ini adalah pertemuan terakhir kita. Eh, maka kita upayakan untuk menyapu bersih semua pembahasan yang tersisa. Mungkin saya tidak akan banyak untuk mensyarah. Kita fokus membaca dan saya akan koreksi bacaannya atau terjemahannya. Oke, kita masuk ke pembahasan mal hisabu. Betul ya? Oke, siapa yang mau jadi volunteer? Ya, silakan. Bismillah. Mal hisab. Apa itu hisab? Al hisabu huwa ayuhasiballahu khalqa ala amalih. Hisab adalah Allah meminta pertanggungjawaban makhluk atas amal-amalnya. Wa yujajiyahu alaih. Dan memberi pahala yang setimpal atas amal tersebut, atas perbuatan tersebut. Qala ta'ala, Allah berfirman, Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya eh, sesungguhnya tempat sesungguhnya Kepada kamilah kamilah, inna oh, ilaina, kepada kamilah, iya bohong. sesungguhnya kepada kamilah tempat kembali. Ya. Tumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kepada kamilah hisab mereka. Ya. Alainya itu lebih enak diterjemahkan kewajiban kami. Dan kemudian sesungguhnya kewajiban kami menghisab mereka itu tadi. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, Al-yawma tujazza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini setiap jiwa akan diberikan balasan yang telah dikerjakannya. Tidak ada kedoliman pada hari ini. Sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Mal muradu bil hisabil yasir. Apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah? Sa'alat Aisyatu Rasulullah faqalat. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, mal hisabul yasir. Apa itu hisab yang mudah? Qala Rasulullah berkata, ayyan duro fi kitabihi, bahwa mereka melihat ke kitab-kitabnya, fayatajawaju an, dan akan diberikan pahala itu tadi ya. Eh, Ini dimaafkan, agak-agak dimaafkan, di, dibiarkan aja gitu, diperlihatkan kitab amalannya, oke, ada dosanya, ini ada pahalanya, ya udah dilewatin aja jadi, tuh, dimaafkan ya, jadi pada wajah itu dimaafkan itu tadi. ya, Fayatajawaju an, dan maka dimaafkan.
Man man alladhi sayuhasabu Manil lagi, hisaban yas. kalau ketemu kayak gini Manil kan, ladhi ah, manil ladhi sayuhasabu hisaban yasiro. Siapa yang akan mendapatkan hisab yang mudah? Al mu'minul ladhi utiya kitabahu biyaminih. Orang-orang mukmin yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan. Liqaulihi ta'ala, dan Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu biyaminih. Allah berfirman, maka siap adapun adapun orang yang orang-orang yang adapun usia, orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaba yasiro, maka mereka akan dimudahkan di dalam hisabnya. maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Oh, dan maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hal ijra'ul qisosi bainal ibadi minal hisab. Apakah Apakah ditegakkannya kisos? apakah ditegakkannya kisos bainal ibadi di antara hamba-hamba minal hisab dari hisabnya, Ya, wama minal hisap bahagia dari hisap. oh, minal hisab sebagian daripada bagian daripada hisab, wama dalilu ala mataqul, dan apa dalilnya atas ucapan tersebut. Jadi maksudnya adalah kalau dihisap, kalau ketika proses hisap itu ada kisos nggak? Apakah orang yang dizolimi bakal mendapatkan balasan dari orang yang menzolimi? Itu maksudnya ya. Lanjut. Naam, payuk payuk tasulil madlumi minad dolim. Payuk tasu apa ya tadi? Akan dilakukan kisos Akan dilakukan kisos bagi orang yang terzolimi akan dilakukan kisos bagi orang yang terdolimi ya atas orang yang zalim atau atas orang yang dolim. ya, atau dari orang yang zalim. Ad-dalilu qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunal huquqa ila ahliha hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qarna'i. La tu'addunal huquqa, Nah, hak-hak sungguh benar-benar akan di apa ya? Akan ditunaikan sungguh benar-benar akan ditunaikan al-hukuk hak-hak hak-hak ya, ya. hak-hak ila ahliha kepada ahlinya, hatta sehingga yuqadu lisyati, yuqadu apa tadi? Luka itu akan Yuqada. dibalas Hatta sehingga akan dibalas ya lisyatil, lisyatil al-jalhai kambing yang nggak punya tanduk kambing yang tidak punya tanduk, minasyatil kornani, kornai. kornai, Jadi dari kambing yang punya kambing yang bertanduk. ya. Agak belum paham nih tadi. Jadi maksudnya Maksudnya gini, eh ketika hisab kelak gitu ya, jangan dikira orang-orang yang menzalimi kita di dunia itu lepas gitu aja enggak. Allah akan Allah akan balas di hari pembalasan itu. Jadi hisab itu enggak semata-mata pahala kita yang ditimbang, dosa kita yang ditimbang, enggak cuma itu aja. Tapi hanya yang namanya
kisos. Ya, kalau misalnya antum dulu di dunia dijatuhkan kehormatannya, difitnah, ya, maka dihisab, maka antum berhak menagih kezaliman tersebut. Berhak menagih kezaliman tersebut. Kalau dulu antum ya diambil hartanya oleh orang lain tanpa hak, maka dihisab kelak antum bisa ngeklaim, ya mengklaim kezaliman tersebut. Nah, dengan apa? Klaimnya dengan cara antum ngambil pahala mereka. Makanya ada istilah muflis ya. Orang yang pahalanya banyak di dunia, tapi di akhirat habis pahalanya untuk membayar kezalimannya. Nah, dan Rasulullah SAW memberikan gambaran, jangankan manusianya, hewan aja yang mereka gak masuk surga, gak masuk neraka, tetap bakal ada kisosnya. Ya, karena ketika ada kambing yang gak punya tanduk, lalu diseruduk oleh kambing yang punya tanduk, itu kezaliman namanya. Ya, karena Oh, yang punya tanduk punya senjata kan, yang gak punya benar, tanduk benar, gak punya benar. senjata. Nah, maka dia dizolimi. Nah, maksudnya adalah kambing aja itu Allah tegakkan kisosnya, apalagi manusia. Gitu. Nah, Lanjut. paham Ustaz. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna minal muflis. Tahukah engkau siapa yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, mereka berkata, al-muflisu fina ya Rasulullah. Orang bang orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang mal mala Man la dirham yang dirhama, jangan punya dirham. mala dirham lahu wala mata. Orang yang tidak memiliki dirham, uang dan harta itu ya. Ya. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata, al-muflisu min ummati mayyati yaumal qiyamah bisolatihi wa syamihi wa zakatihi. Orang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan sedekahnya atau zakatnya. Wa ya'ti qad syatamahada wa qadafahada. Tetapi ia juga eh, datang dalam keadaan menghina Ya. orang lain. Mm-mm. Wakala malahada, eh, menghina orang lain dan Ya. memfitnah orang Ya. lain. Ustaz. Ya. Syatama ini mencaci, wa qadhafa ini memfitnah. Memfitnah orang lain. Wakala malahada, memakan harta orang lain. Wasafaka damahada, dan menumpahkan darah orang lain. Wadoroba hada, dan memukul orang lain. Fayakudu, maka dia Dihidupkan. duduk, maka dia didudukkan. Ya. Fayak tasu, dan mereka Kisos. dikisos. Hada min hasanatihi, dan orang lain akan mengambil kebaikannya. Nah, dikisos orang itu dari kebaikannya. Oh, dikisos orang itu dari kebaikannya. Ya. Wahada min hasanatihi, dan orang tersebut akan mengambil dari kebaikannya. Ya. Fa in faniyat hasanatuhu, fa in Kalau habis kebaikannya, lalu habis kebaikan. Fa in ya. faniyat Jika hasanatuhu, jika kebaikannya habis, jika kebaikannya habis, qabla ayak tuso, sebelum dikisos, ma alaihi minal khotoya, eh, alaihi apa-apa dari sebagian dosa-dosanya, ya,
Ukhida uhid diambil. ukhida min khotoyahumum, maka dosa-dosanya akan gimana tadi? Diambil. Jadi sebagian Ah, dosa itu diambil dari dosa-dosa orang yang dizalim itu. oh, sebagian dosa itu akan diambil dari dosa-dosa orang yang didolimi itu gitu. Ya, fa'tuliha alaihi maka dilempar dosa itu kepada orang yang zalim tadi. Ah, diambil sebagai dosa orang yang mazlum, yang terzalimi, lalu dilempar ke orang yang zalim. Oh. Summa turihal finnar, lalu dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Mumtaz. Lanjut. Kelas tadi. Oke, kelas. Siapa yang lain mau volunteer? Silakan yang lain. Ayo, kita main cepet aja. Oke, silakan Pak Emir. Ma awalu ma yuhasabu bihu Bihi. abdu bihi al abdu yaumal qiyamah. Apa yang pertama kali yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat? Muhammad dalilu ala matakul, apa dalilnya perkataan tersebut? Wa inna awwala ma yuhasabu bihil abdu salatahu, dan yang akan dihisab pertama kali dari seorang hamba adalah salatnya. Liqauli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Tolong. inna inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali yang akan dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat daripada amalnya adalah salatnya. Fa'in sulahat faqad aflaha wa anjaha. Jika baik, maka dia akan beruntung dan baik dan bahagia. Wa in Sukses. sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan jika jelek, jika buruk, maka dia akan merugi dan uh, khoba apa maksud? Khoba itu kecewa. Kecewa dan merugi. Fa in takoso min fariyadotihi syai'un, dan jika kurang saja pantakoso min, Ya, kalau ada kekurangan dari kalau sholat ada wajibnya, kekurangan dari wajibnya, qala rabbu azza wajal, berkata Allah Rabb azza wajal, undur hal li abdihi min tatawin fayukammala biha ma man taqasa minal faridah. Uh, maka lihatlah pada hamba itu uh, dari sunnah-sunnah saja, ya, dari tatawu tatawu itu amalan sunnah. amalan sunnah, maka sempurnakanlah dengannya apa yang kurang dari yang wajib itu. Tsumma Hmm. yakunu sairu amalihi ala dzalik. Kemudian menjadilah sair uh, sair apa saat amalnya Amalannya, amal-amal lainnya demikian juga. menjadi Jadi jadi kalau juga teman-teman ketika ya na'udzubillah ya, tapi kalau ada seorang muslim ketika dihisab lalu amal sholat wajibnya kurang gitu ya, mungkin dia sholatnya gak tepat waktu, mungkin dia sholat gak berjamaah dan seterusnya, maka dilengkapi dengan ya pahala sholat sunnah dia gitu ya. Lanjut. ma awwalu ma yuqda bainal ibad wa ma dalilu ala ma taqul, apa yang pertama kali ditakdirkan Yukdo itu diputuskan. diputuskan di antara hamba-hamba, dan apa dalilnya? Ini konteksnya kisos ya. Kisos di Yaumul Hisab. Lanjut. Wa inna awwala ma yuqda bainal ibadi fid dima'i, dan sesungguhnya apa yang pertama kali diputuskan di antara hamba ada dalam darah dan perkara darah. Qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma kamu bainal ibadi fid dima'i. Sesungguhnya yang pertama kali dihukumi di antara hamba-hamba adalah dalam masalah darah.
Ya, maksudnya masalah nyawa gitu ya. Salah nyawa. Nah, nyawa. Lanjut. Hal tunsabul mawazinu lituzana bihal a'malu yaumal qiyamah. Apakah eh, Tunsabu itu dan dipasang, digunakan. apakah digunakan Al-mawazin timbangan-timbangan? jamak dari mizan. Mizan itu timbangan ya, kayak timbangan yang punya dua telinga ya, dua dudukan. Apakah digunakan timbangan-timbangan untuk menimbang dengannya amal-amal pada hari kiamat? Naam, tunsabul mawazinu lituzana bihal a'malu kulluha yaumal qiyamati bimizanin haqiqiyin lahu lisanun wa kaffatan. Ya, akan Hmm. dipakai timbangan-timbangan untuk menimbang amal-amal dengannya semuanya pada hari kiamat dengan timbangan yang secara hakiki eh, di- eh, terdapat juga secara apa lisannya juga saja lisan ditimbang dan Nah, nah, kaf. lisan ini maksudnya jarum penunjuk ya. Oh, yang mempunyai jarum penunjuk dan Kaf dua kata dan dua dua, ini dua telinga. dua telinga. Ya, maksudnya itu dua, dua dudukan gitu ya. Lanjut. Qauli ta'ala wa nad'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah dan akan dipakai Jadi kami dan akan akan kami pakai memasang timbangan-timbangan yang tepat timbangan ya yang di hari tepat kiamat. pada hari kiamat. Wa qawlihi ta'ala al-waznu yawma idzinil haqqu faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Dan firman Allah Ta'ala dan timbangan pada hari yang hak pada hari kiamat bukan Sat. Dan timbangan pada hari ini adalah hak sebenar-benarnya gitu Sat. Ya, Dan maksudnya barang adil siapa gitu. dan barang siapa yang berat timbangannya, maksudnya timbangan kebaikannya, maka mereka adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi dirinya bima kanu bi ayatina limun dengan apa yang menjadikan ayat-ayat kami mereka Selalu orang-orang zalim mengingkari. Yang muslimun ini konteksnya mengingkari ayat-ayat kami. karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Oke, cukup. Yang lain siapa yang mau jadi volunteer? Nah, Ustaz, Nah, Fadol. Bismillah. Masiratu. Apa itu sirat? Apa itu jembatan? Asiratu huwa jisrun mamdudun alamat ni jahannam bainal jannati wan nar. Jembatan itu adalah jisrun mamdud apa Ustaz? Justru itu jembatan. Justru mamdudun. Jembatan yang terbentang. Jembatan yang terbentang alamat ni jahannam Di di atas atas punggung. Maksudnya itu di atas punggung ya. nah, Ustaz, di atas punggung neraka jahanam bainal jannah wan nar di antara surga dan neraka. Wa ma sifatuhu dan apa sifatnya? Huwa adaku minasya'ri. Dia Adaku maknanya adalah lebih tipis dari apa? lebih tipis dari rambut. Terus Wa haddu minasaifi dan lebih tajam daripada pedang. Wa asyaddu hararatan minal jamri dan lebih panas daripada bara. jamri itu jamrun itu bara api. Alaihi kalalibu takhtafu man umirat bi khatafihi. Ya, di atasnya ada kalalip. Apa kalalip? Kail-kail atau kait-kait. Tahu ini nggak sih?
kail pancing, itu namanya kalalip. Ya, kail-kail atau kait-kait. Kail, Yang oh benar kail, itu kail atau kait ya? Ya kayak pancingan itu. kail pancing, Ustaz. Kail. Kail ya. Ya, kail-kail lah. Intinya sesuatu yang yang bengkok gitu deh, kayak ya kayak mancing gitu, yang kalau kena ke ikan nyantol ikannya. Nah, kail taktafu. Taktafu mengambil, Ustaz. Yang apa namanya apa ya menyambar. Menyambar. Ya, karena dia Kail-kail dari yang bawah kan dia kayak set 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 gitu. nah, kail-kail yang menyambar siapa saja yang telah diperintahkan Untuk untuk disambar. disambar. Fayamurun nasu alaihi ala qadari a'malihim. Dan manusia berjalan di atasnya sebagaimana atas kadar amalan mereka. Faminhum mayyamurru kalamhil basari. Dan di antara mereka ada yang berjalan sekedipan mata. Wa minhum mayyamurru kalbarti. Dan di antara mereka ada yang berjalan sebagaimana Albar berarti apa, Ustaz? barkunya itu kilat. Seperti kilat. Wa minhum mayyamurru karihi. Dan di antara mereka ada yang berjalan sebagaimana angin. Wa minhum man yazhafu zahfan. Dan di antara mereka ada yang apa, Ustaz? Merangkak ya. Merangkak. Yazhafu zahfan merangkak-rangkak. Merangkak-rangkak. Ah. Hum mayyukhtafu fayulqa fi jahannam. Dan di antara mereka ada yang disambar kemudian dilemparkan ke neraka jahanam. Lanjut. Mal haud. Loh, kalau Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sallallahu alaihi wasallam Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yudrabu jisrun ala jahannam. maka dipasanglah ya jisr jembatan di atas jahanam. Kemudian Fakunu awwala may yajuzuhu. Dan aku adalah orang yang pertama membolehkan, ya Ustaz. nggak melewatinya. Dan aku adalah orang yang pertama melewatinya. Wa da'watur rusuli yauma idzil lahumma Allahumma salim salim. salim. Wa bihi kalalib mithlu syauqis sa'dani. Dan seruan Rasul utusan-utusan pada hari Dan itu doa. diundang. Dan doa para rasul di hari itu apa? Doa para rasul. Ya Allah, selamatkanlah Ya, maksudnya selamatkanlah umatku gitu ya. Lanjut. Wabihi kalalib. dan dengannya Dan pada jisr itu hanya kalalib. Apa kalalib tadi? kail-kail Ah, misal mislu. seperti syauqis sa'dan apa sih? Sok itu duri, as-sa'dan itu nama tumbuhan, ya, duri sa'dan. Nanti bisa di-searching ya, kayak apa ya. Terus, Hal tadaruna syauqas sa'dan. Apakah kamu mengetahui duri-duri sa'dan? Qalu mereka berkata, "Na'am ya Rasulullah." Ya wahai Rasulullah. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Fa innaha mithlu syauqis sa'dan, ghairu annahu la ya'lamu qadara idhamiha illallah." Maka sesungguhnya seperti duri sa'dan, tidak ada ghair annahu. Gimana? Ghair annahu la. nah ini saya lihat ini duri sa'dan teman-teman ya. Ya kayak gini nih ya, kailnya. Oke ya. Ya, alhamdulillah. Semoga kita gak kena kail ini ya.
Amin. Oke, nah saya buka kitabnya. Nah, lanjut lanjut. Apa tadi? Fa innaha mithlu syauqis sa'dan Dia seperti Dudi Sa'dam, ghayra annahu la ya'lamu qadara idhamiha illallah. ya dan Tidak terjemahkan. ada tidak ada gimana Ustaz? Ghayra Bagi annahu. yang tahu hakikatnya, hakikat dari Dudi Tidak, Sa'dam itu, tidak ada yang mengetahui hakikatnya dari sa'dan tersebut la ya'lamu qadara kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fatahtafun nasa bi a'malihim. maka maka apa? Fatah apa? Disambar manusia-manusia sesuai Hmm. dengan amalannya. Baik, jazakumullah khairan. Lanjut, siapa yang mau volunteer? Al-Haud. Kita main cepat. Atau saya pilih aja ya. Pak Dino Saputra. Nah, Ustaz. Oke, Fadol. Al-Haud. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala qala mu'allifu hafizahullahu ta'ala. Ma khawb, apa itu telaga khawb ya Ustaz ya? Ya, Al-khawb huwa nahrun wa'adahu Allahu azza wa jalla lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, Telaga Haud adalah sungai yang diberikan ya Ustaz, wa'adahu Allahu yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Salam. taridu alaihi ummatuhu yaumal qiyamah, taridu Tadi itu alaihi, maka didatangi ya oleh wajib, umatnya Rasulullah. eh, yang didatangi eh, telaga itu oleh umat Rasulullah pada hari kiamat. Wama sifatuhu, dan bagaimana sifatnya? Sifatuhu anna ma'ahu asyaddu bayadan minal labani wa ahla minal asal. Sifatnya bahwasanya airnya, air telaga itu lebih eh, Putih. lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu ya Ustaz ya. Ya, Wa niat tahu adadu nujumi sama, nujumi sama, dan cangkir-cangkirnya ya boleh. banyak bintang di langit. Wa tulahu syahrun, dan panjangnya itu sebulan perjalanan. Wa ardahu syahrun, dan lebarnya juga sebulan perjalanan. Warihatu apa? Iya bu minal misk, dan wanginya ini sayang, Ya, seperti bau wanginya. duri, dan Parfum wanginya paling wangi seperti itu parfum mist, teman-teman ya. Sebagai gambaran ya. Salah Ustaz. satu parfum yang paling wangi adalah minyak kasturi atau mist. Lanjut. Nah, Ustaz. Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratul Kausar, uh, Kausari hina nazalat. Surah Kausar sebagaimana diturunkan. Summa qala atad atadaruna ma Kausar. Apakah engkau, Lah, lah. apakah kalian, Apakah kalian, kan itu oh, jamak. oh Ustaz. Apakah engkau Loh, apakah kalian. kalian, nah Ustaz, apakah kalian mengetahui apa itu Kausar? Fakulna, kami berkata, Allah wa Rasulahu, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala fa innahu, bahwasannya dia nahrun wa adanihi, eh, sungai yang disediakan Atau yang olehnya, dijanjikan. ya, oh dijanjikan, dijanjikan. Wa'ada itu janji ya.
Nah, Ustaz. Bahwasannya dia adalah sungai yang dijanjikan oleh Tuhanku Azza wa Jalla yang maha tinggi, alaihi khairan kasiron. Atasnya kebaikan yang banyak. Wa khaudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Dia didatangi ya, sih? Ya, Didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Aniyatu adadu nujum, cangkir-cangkirnya sebanyak bintang. Fayuh fayuh talaju abdu minhu, maka uh, diminum dengannya uh, hamba-hamba uh, hamba-hamba enggak. Payuh talaju itu disingkirkan atau dihalangi. Siapa yang dihalangi? Sebagai hamba. orang yang melakukan bid'ah Ah, ya. kayak dihalangi gitu loh. Kan dihalangi hamba-hamba darinya dari sungai, dari meminum sungai itu ya. Ya, minhum itu Fa'aqulu di antara hamba-hamba tersebut ya. Pak oh, lu Fa'aqulu maka aku berkata, Rabbi annahu min ummati. innahu. Oh, Rob Robbi innahu min ummati, ya Tuhanku bahwasanya mereka dia dari umatku. Fayaqul maka Allah berkata, ma tadri ma ahdasa ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan setelah kematian engkau, Nah, maksudnya kematianmu. adalah orang-orang ini dicegah dari kafir karena mereka berbuat bid'ah. Nah, inilah bahayanya berbuat bid'ah ya. Nah, Lanjut. Waqala Waqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka telah berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khawdi masiratun sahrin. Uh, khawdi. telagaku, haudi Oh, itu telagaku telagaku panjangnya atau sejauh atau masih sejauh waktu syahri sejauh se- sebulan sejauh perjalanan. sebulan perjalanan. Wa uhu abyadu minal laban, dan warnanya lebih putih daripada susu. Warih warihuhu atyabu minal mix, dan wanginya lebih harum daripada mix, parfum mix. Wa kaiza Minyak nuhu kasturi ya, bukan parfumis ya. Minyak kasturi, minyak kasturi. minyak kasuri. Ah. Wa kaiza nuhu wa kun wa kunu uh, wa Wa kaizanuhu kanuni. dan cawan-cawannya Nah, atau cangkir-cangkir ya. nah, dan cangkir-cangkirnya seperti bintang-bintang di langit. Man syariba minha fala yatma'u abadan. Barang siapa yang meminum darinya, dari telaga haud tersebut, maka tidak akan merasakan haus selamanya. Mumtaz, barakallahu fikum. Oke, siapa Barakallah. yang mau volunteer? Syafa'ah, Pak ini ya, Pak Hajiji ya. Assalamualaikum Pak Hajiji. Oke, Pak Juwadi silakan. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'an bi 'ulumihi masyafa'atu. Asy-syafa'atu lughatan al-wasilatu wa talabu wa 'urfan su'alul khairi lil ghairi. Apakah yang maksud dengan syafa'ah? Syafa'ah menurut bahasa adalah al-wasilatu wa talabu, perantara, wasilah, wa talabu dan permintaan. Wa urfan, adapun menurut urf, menurut keumuman, Istilah, soalul istilah. wa, wa urfan, adapun menurut istilah, soalul khairi lil ghair, pertanyaan permohonan yang Soal baik, khair meminta kebaikan untuk eh, meminta kebaikan untuk yang lainnya, ya, untuk orang lain ya. meminta kebaikan untuk orang lain. Ah, Wa syafa'atu haqqun, adapun syafaat itu adalah benar. Wala tanfa'u illa bi syartain, dan tidak
eh, dan syafaat tidak akan bermanfaat kecuali tidak akan memberikan manfaat kecuali dengan dua syarat. Al-awwal, yang pertama, idnullahi lisyafi'i ayyashfa'a. Syarat yang pertama adalah izin Allah kepada yang memberikan syafaat untuk izin Allah kepada pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Di Ya. anna syafa'ata milkuhu subhanah. Karena sesungguhnya syafaat itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Suci Allah. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah, wahai Muhammad, bahwasanya milik Allah lah syafaat itu untuk semuanya. Ats-tsani, syarat yang kedua, radhiyallahu anil masyfu'. Ridallahi. Oh, ya. Ridallahi anil masyfu'i fihi, ridhonya Allah memberi ridho atas Allah Orang memberi yang ridho. mendapatkan syafaat. Al-masfu'. Al-masfu' itu orang yang mendapatkan syafaat. Allah memberi ridho kepada orang yang menyampaikan syafaatnya. Bi an yakuna min ahli tauhid, dengan bukti bahwa dia orang tersebut sebagai bagian dari ahli tauhid. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda. Wa kam min Dan malakin, dan wa betapa kam banyak min malakin, malaikat-malaikat di langit. dan betapa banyak malaikat-malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum, tidak akan memberikan manfaat syafaat mereka syai'an sedikit pun, illa min ba'di ayya'dzinallah, kecuali setelah diizinkannya oleh Allah, liman yasha'u wa yarda, kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Amal kafir, adapun orang-orang kafir, fala tanfa'uhu syafa'ah, tidak akan bermanfaat syafaat mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak akan bermanfaat syafaat mereka, yakni orang-orang kafir, kepada maka tidak akan Wa ma bermanfaat tanfa'hum syafa'atus maka tidaklah bermanfaat syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. maka tidaklah bermanfaat orang yang memberikan Syafaat tidak akan bermanfaat syafaat orang yang orang-orang yang memberikan memberi syafaat. orang-orang yang memberi syafaat. Ya, maksudnya orang kafir ya. Orang kafir. Lanjut. Halil jannatu wan naru haqqan, apakah jannah, surga dan neraka itu benar? Naam, ya. Al jannatu haqqun, surga itu benar. Wan naru haqqun, dan neraka itu benar. Wahuma baqiyatani la tafniyan, surga dan neraka itu Baqiyah, kekal. surga dan neraka itu kekal dan tidak sirna. Ya. Dan tidak sirna. Al jannatu darul muttaqin, adapun surga itu adalah tempat kembali orang-orang muttaqin. Wan naru darul kafirin, dan neraka adalah tempat kembali orang kafir. Kama qala ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang itu orang-orang yang taat. Baik, sesungguhnya orang-orang yang berbuat taat, lafi na'im, berada dalam kenikmatan. Wa innal fujjara, adapun dan sesungguhnya orang-orang yang fajir, yang berbuat dosa, lafi jahim, berada dalam neraka jahim. Hal huma mawjudatani al-an, apakah
surga dan neraka itu saat ini ada? Naam, iya, huma makhluqatani, keduanya adalah ciptaan, keduanya adalah makhluk, wa mawjudatan, dan ada al-an, sekarang. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fil jannah, tatkala di surga, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, hal itu diperuntukkan, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa qala finnar, dan berkata Allah ketika dalam neraka, fattaqun nar, maka bertakwalah kalian dari neraka, allati waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya dari yang mana bahan bakarnya dari manusia dan batu-batu, wa'idat lil kafirin, yang diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Lanjut, ma'alal jannah. Ma'anal jannah, ma'anal jannah, apa apa kedudukan apa Tingkatan kedudukan yang surga paling, paling tinggi. apa tingkatan surga paling tinggi? A'lal jannati jannatul firdaus, tingkatan surga yang paling tinggi adalah surga firdaus. Biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fil jannati mi'atu darajatin, di surga ada 100 tingkatan, ma baina kulli darajatain, di antara di antara setiap Di di antara antara tingkatan, di antara setiap tingkatannya, kama bainas sama'i wal ard, sebagaimana jarak antara langit dan bumi, wal firdaus a'laha darajatan, sedangkan firdaus itu lebih tinggi derajatnya. Waminha tufajjaru anharu jannatil arba'ah, di dalamnya surga firdaus terpancar sungai terpancar sungai-sungai, anharu jannat, terpancar mengalir nah, 4 sungai, empat sungai empat sungai, wa min fawqiha yakunul arsh, dan di atasnya terdapat arsh. Fa idza sa'altumullaha fasaluhul firdausa, maka ketika kalian ingin bertanya pada Allah, maka bertanya dari surga firdaus. Oke, yakfi, yakfi. Berikutnya saya ambil alih ya, karena sisa waktu 10 menit. Supaya kita bisa ngejar materi ya. Apa ciri-ciri surga itu dia punya 100 tingkatan, walaupun sebagian hadis menunjukkan bahwasanya lebih dari 100 dalil tentang ya seseorang bisa naik ke surga itu sesuai jumlah hafalan dia gitu ya. Lalu yang kedua, di surga itu punya sungai-sungai teman-teman, ya ada sungai Khamar. Yang kedua lupa. Yang kedua itu luasnya seluas langit dan bumi ya. Bayangin, langit pun juga definisi langit kita nggak tahu apakah langit dunia atau langit yang dipakai buat Isra Miraj, kita nggak tahu ya. Tapi itu gambaran betapa betapa luasnya. Lalu ada sungai-sungai, ada sungai Khamar dan seterusnya. Makanya kata para ulama, orang-orang yang menyempuh hal-hal yang haram di dunia kayak minum khamar, maka dia diharapkan dari khamar di surga. Ya, walhamdulillah. Ya, kemudian banyak buah-buahan gitu ya. Kemudian di surga itu ada pohon yang besar banget. Ya, ada pohon yang besar banget yang eh orang kalau mengelilingi pohon ini pohonnya di surga gede banget. Orang kalau naik kuda, ya naik kuda, lalu dia keliling pohon ini, itu butuh waktu 100 tahun.
Ya, butuh tahun, butuh waktu 100 tahun untuk mengelilingi pohon tersebut. Ya, ya, miata amin. Begitu ya. Kemudian di surga itu banyak ghuraf, ya, kamar-kamar ya, milik-milik. Milik-milik. Kemudian sifat neraka, neraka itu ada 7.000 tali kekang. Ya, 70.000 sabi'ina alfan zimamin. Ya, jadi neraka itu dia makhluk yang dia itu ditahan oleh 70.000 tali kekang atau rantai kekang ya, teman-teman ya. Nah, ya. Yang mana setiap satu tali kekang itu, ya, ma'akulli zimamin sab'una alf malakin. Jadi, jadi neraka ya, neraka dia ditahan oleh 70.000 tali kekang dan satu tali kekang itu ada 70.000 malaikat. Ya, bayangin betapa luasnya ya neraka itu. Dan eh, dasarnya itu jauh banget ya. Dasar neraka itu jauh banget ya. Bahkan kalau dalam hadis yang lain ya, ada di sini, kalau batu itu dilempari ke dalam neraka itu butuh 70 tahun waktu untuk kita dengar suaranya. 70 tahun loh, bayangin. Berapa ribu kilo itu ya. Nah, kemudian apa nih yang ini ya. Nah, kita lanjut ke neraka yang paling rendah, itu neraka yang ditempati oleh Abu Thalib ya, yang kakinya itu mendidih ya sampai ke otak. Kemudian eh yang paling banyak mendapatkan surga adalah orang-orang fakir ya, teman-teman ya. Dan kalau di neraka yang paling banyak itu adalah para wanita. Nah, ini mengapa para wanita paling banyak? Karena mereka banyak mengkufuri kebaikan suami mereka. Ini hanya sahih ya. Oke, ini kita skip aja. Kita lanjut ke pembahasan rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qadar dan qadar. Ya. Uh, Baik. Poin penting yang kita harus ketahui di poin ini adalah bahwasanya tidaklah sebuah takdir itu terjadi kecuali Allah sudah tentukan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, apa manfaatnya kita mengetahui hal ini, teman-teman? Ada tahu nggak manfaatnya apa? Oh ya, Apa? Apa manfaatnya kita mengetahui bahwasanya takdir itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi? Apa manfaatnya? Supaya tidak terlalu sedih ketika mendapat takdir buruk. Benar-benar. Supaya kita ridho ya terhadap musibah yang menimpa kita. Makanya doanya apa? Kalau kita terkena musibah, ya kehilangan sesuatu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma zulli fi musibati wa akhlif li khairin minha. Ya Allah gantikannya yang lebih baik dari hal tersebut. Makanya kalau ada musibah kita ngomongnya apa? Qadarullahu ma syaa fa'al. Ya Allah telah mentakdirkannya. Tapi teman-teman awas ya, nggak boleh teman-teman me, apa ya, mengkaitkan atau bersandar kepada takdir atas maksiat yang dilakukan, itu nggak boleh. Karena manusia bisa memilih. Ya, manusia bisa memilih. Dan tugas kita bukan mempertanyakan takdir. Itu bukan tugas kita. Ya, kita ditugaskan hanya untuk menempuh takdir. Maka tempuhlah yang baik-baik aja. Ya, tempuhlah yang baik-baik aja. Insya Allah, kalau memang Allah takdirkan, maka makin mudah jalannya. Ya, jangan kayak orang yang beralasan, saya bisa jadi memang Allah takdirkan bermaksiat. Ya udah, saya maksiat. Enggak boleh.
nggak boleh menyandarkan maksiat kepada takdir, ya. Karena manusia bisa memilih. Dan Allah nggak zalim, nggak mungkin Allah sengaja menjerumuskan hamba-hambanya kepada kesesatan, ya. Itu pembahasan takdir dalam kalimat yang ringkas. Oke, saya percepat ke pembahasan ihsan ya yang terakhir. Nah, ihsan. Ihsan itu secara bahasa ya isqadu syai', ya menyempurnakan sesuatu, ya. Wa ismamuhu dan menyelesaikannya. Jadi seorang muslim itu kalau dia ihsan dalam pekerjaannya, dia selalu berusaha memberikan yang terbaik. Nah, tapi kalau secara istilah, ya ihsan adalah anta budallaha ka'annaka tarahu, ya. Engkau beribadah kepada Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihat Allah Ta'ala. Tapi nggak mungkin kan? Nah, maka fa illam takun tarahu, kalau kamu nggak bisa melihat Allah, maka fa innahu yarak. Maka dia melihat engkau. Dan ihsan itu punya beberapa tingkatan, ya, beberapa tingkatan. Ihsan kepada sesama hamba, ihsan terhadap kepada hamba yang Tuhannya, kepada sesama manusia dan ya dalam menyelesaikan sesuatu begitu teman-teman. Oke, ini saya skip aja. Hmm. Oke, udah. Ada sesuatu 2 menit. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya, setidaknya kita sudah menyelesaikan materi kita walaupun pembahasan eh, pembahasan takdir sama ihsan itu saya jelaskan secara lisan saja ya. Oke, ada 2 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini pertemuan terakhir kita. Ada pertanyaan atau tidak? Oke, teman-teman jangan lupa ini adalah pertemuan terakhir kita ya. eh dan teman-teman akan melaksanakan ujian. Saya nggak tahu apakah pekan depan atau pekan depannya lagi. Tapi biasanya sih ada 1 minggu itu istirahat ya. Biasanya gitu. Ya. Soal ujian itu pilihan ganda teman-teman. Semuanya pilihan ganda dan itu berbahasa Arab. Ya, berbahasa Arab. Masya Allah berbahasa Arab ya Tad. Kirain bahasa Indonesia. Nggak bahasa Arab. Gampang insya Allah, gampang kok. Ya, gampang. Ya, jangan sampai hanya soalnya kosong dari jawaban ya. Kalau nggak tahu ya udah ngasal aja. Tapi harusnya gampang sih soalnya. Ya, soalnya gampang kok. Oke teman-teman, terima kasih atas atensinya. Senang sekali kita bisa belajar bersama. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat, ya, dan bisa kita ajarkan kepada keluarga kita semua. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa Wa baik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu Jazakallah fikum. khair. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.